Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan rekat renungan singkat. Kali ini kita akan berbicara tentang polusi perkataan kasar. Kata-kata kasar betapa lebih sering kita dengar di kehidupan saat ini. Di jalan raya yang ramai, ketika mobil atau motor hampir diserempet kendaraan lain, tiba-tiba muncul umpatan kasar, setidaknya bukan kata sopan. Bahkan kadang nama hewan dari kebun binatang disebut-sebut, ditimpakan kepada orang lain. Kata-kata kotor itu, yang tidak santun itu, juga bertebaran di media sosial. Di Twitter misalnya, banyak bertebaran kata-kata penuh kebencian, tidak sopan, ucapan bohong atau hoax atas suatu berita atau pernyataan. Bangsa Israel memaki-maki Musa di padang gurun ketika dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Kata-kata kasar pun diucapkan pula kepada Yesus oleh orang-orang Farisi. Yesus disebut sebagai penghulu setan atau Beelzebul. Yesus disebut gila, disebut sahabat orang bezinah, disebut teman pemungut cukai, dan yang lain-lainnya. Lebih memprihatinkan ketika itu juga terjadi dalam pelayanan gerejawi atau kehidupan keluarga Kristen. Dan itu telah terjadi pada zaman rasul-rasul. Paulus menasihati jemaat di Efesus. Dalam Efesus 5 ayat 4, Paulus berkata, "Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, dan yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur." Pada ayat sebelumnya, Efesus 4 ayat 29, Paulus berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Kenapa Paulus mengatakan hal itu? Tentu karena Paulus mendapati jemaat di Efesus yang disebut orang-orang kudus di Efesus. Di Efesus 1 ayat 1, ada yang masih belum menjalani kehidupan imannya sesuai buah-buah roh, sesuai ajaran Tuhan Yesus. Pada masa kini, kata-kata yang kasar dan kotor seperti menjadi dalam tanda petik hal biasa bila kita menjalani kehidupan di luar jemaat. Bukan berarti tidak ada hal seperti itu di dalam jemaat. Semoga itu tidak terjadi di jemaat Anda sekalian. Pesan Paulus bagi kita memperkatakan perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dengan kata-kata kita bisa memberkati dan bersaksi. Bagaimana caranya? Kita memperkatakan hal-hal yang baik. Alkitab mengajarkan untuk itu. Seringlah kita membaca Alkitab, sehingga kita menjadi pribadi yang dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus
memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 5 dan 6. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata yang diucapkan tidak sesuai dengan sopan santun, kata-kata yang kasar, kata-kata yang memaki-maki, itu semuanya merupakan kata yang sia-sia karena tidak membangun. Dan atas kata-kata yang sia-sia itu, Tuhan Yesus telah berfirman di dalam Matius 12 ayat 36 mengatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi, setiap kata-kata yang tidak baik akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman nanti. Oleh karena itu, mari saudara-saudara kita upayakan untuk terus hidup di dalam kasih, di dalam pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mencontoh Tuhan Yesus. Ketika kita mendengar kata-kata yang kasar, kita tidak merespon kembali, tetapi dengan diam. Seperti firman Tuhan, dengan diam terletak kekuatanmu. Ya, kita jangan menyambut kata-kata kasar, kata-kata kotor, tetapi kita membangun dengan kata-kata yang baik dan mengampuni. Pasti Tuhan memberkati kita karena kita layak menjadi pengikutnya yang berkuasa mengampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, Anda sekalian diberkati. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Bapa, kami datang Bapa mendoakan saudara-saudara kami. Mari Bapa berkenan mendengar dan memberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati usaha mereka untuk dapat pekerjaan, terlebih mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Berkati untuk kembali bisa bekerja. Demikian juga mereka yang baru studi telah selesai. Tuhan berkati untuk dapat pekerjaan, untuk menyiapkan masa depan mereka. Juga mereka yang berupaya untuk usaha mandiri dengan wirausaha. Tuhan berkati mereka agar berhasil bisnis mereka Bapa. Dan dari situ boleh menerima pemeliharaan berkat Bapa, serta boleh mempersembahkan syukur kepada Bapa. Berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang sudah bekerja dan sudah cukup usianya untuk boleh membangun rumah tangga, belum menemukan pasangan hidupnya. Mari Bapa dalam kuasa Tuhan Yesus pertemukan mereka dengan calon pendamping hidupnya untuk boleh membangun rumah tangga yang penuh sukacita dan syukur kepada Bapa. Berkati Bapa anak-anak-Mu ini untuk dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa Bapa buat anak-anak Tuhan, buat domba-domba Tuhan yang sudah berumah tangga, merindukan momongan, merindukan anak, hingga sekarang belum mendapatkannya. Mari Tuhan berkati oleh kuasa mukjizat Tuhan Yesus. Tuhan berkati untuk boleh mempunyai momongan dan membuat sukacita dan bersyukur dan menjadi keluarga yang penuh sukacita karena mendapat keturunan yang dinanti-nantikan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk mereka yang sakit Bapa, terlebih yang kena virus corona.
Mari Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati setiap upaya pemulihannya agar boleh kembali negatif dan boleh kembali berkumpul dengan sanak famili mereka. Berkati juga upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami agar merata dan semakin banyak yang mendapatkan vaksinasi. Demikian juga upaya penemuan vaksin-vaksin baru yang sungguh lebih manjur, lebih membawa hasil. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan berkati para tenaga medis yang melakukan tugas menangani COVID-19. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri semangat untuk boleh melakukan tugasnya dengan baik karena perlindungan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami berdoa untuk mereka yang sedih, yang susah, yang prihatin menghadapi kehidupan saat ini. Mari Bapa, Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri pengharapan, Tuhan beri semangat, bangkitkan kegairahan mereka untuk percaya bahwa Bapa berkuasa menolong, Tuhan berkuasa memulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka Bapa yang mengalami berbagai kesulitan masalah ekonomi keuangan. Tuhan berkati mereka untuk boleh mendapatkan jalan terbaik dari Tuhan, untuk boleh mengatasi masalah keuangannya oleh karena adanya tagihan yang besar, oleh karena adanya hutang, oleh karena ada kekeliruan yang menyebabkan mereka mengalami kerugian. Berkati, pulihkan dan tuntun dengan hikmat Bapa untuk boleh mengelola setiap berkat Bapa dengan bijak dan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami berdoa Bapa untuk mereka yang masih mengalami berbagai pergumulan dalam rumah tangga mereka, dalam relasi dengan sesama, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan berkati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dengarlah doa kami Bapa dan sempurnakanlah dalam nama Tuhan Yesus penyelamat tebus kami yang hidup. Kami memohon. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.